Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul, NIM 205105101001. Jadi saya di sini dari kelas Perbankan Syariah 4 dan saya akan menanggapi dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Jadi pengertian OJK sendiri yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan juga tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan yang terintegrasi atau menyeluruh. Di sini saya juga akan sedikit menambah bahwasannya tugasnya bukan hanya mengatur ataupun mengawasi, namun juga melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut mengenai jasa keuangan. Dalam pengawasan jasa keuangan diantaranya adalah perbankan dan non-perbankan, SPT, asuransi, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada asas otoritas jasa keuangan, diantaranya satu asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, yang tujuh asas akuntabilitas. Selanjutnya itu ada tugas dari otoritas jasa keuangan, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada wewenang dari otoritas jasa keuangan SPT yang telah disebutkan oleh Bapak Wadud, yaitu ada 10. 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Dan yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Dan yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir 10, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.